نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, kami hormati Kepala Desa Lamurende, Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan Tongkuno yang kami hormati beserta anggota serta Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim Kelurahan dan Desa Kecamatan Tongkuno. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan ahabul biladi ilallah masajiduha, tempat yang dimuliakan oleh Allah itu adalah masjid ya, jadi masjid adalah merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut dari itu, kita tidak hanya sekedar berada di masjid, tetapi juga keberadaan kita di masjid itu dalam rangkaian majelis ilmu, sebagaimana yang tadi dibacakan dalilnya ya, ketika pembacaan Al-Quran tadi, itu dalil tentang majelis ilmu yang keutamaannya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Tentu ini kesyukuran yang besar. Di samping kita juga mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian kita juga sebagai umat Nabi SAW tak lupa untuk bersalawat kepada beliau, karena Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, orang-orang yang beriman juga bersalawat kepada Nabi SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno tadi, bahwa kita telah berada di bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir ya, bulan yang terakhir dalam kalender Hijriah, dan sekaligus juga ini menjadi refleksi akhir tahun dalam perjalanan hidup kita di permukaan bumi ini. Waktu terus bergulir, tidak terasa kita sudah hampir-hampir menyelesaikan 1444 Hijriah ya, kita akan beranjak ke 1445 Hijriah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang waktu, ada hal yang cukup menarik untuk kita singgung sedikit, bahwa waktu ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, modal yang sangat berharga. Kalau orang meninggal itu mau dikasih waktu, mereka akan ambil. Iya. Kenapa? Karena waktu ini sesuatu yang bisa kita manfaatkan, yang berdampak sangat luar biasa pada kehidupan kita, karena waktu itu akan mendatangkan kebaikan ketika memang kita benar-benar memanfaatkan waktu itu. Iya. Maka berkaitan dengan waktu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak prerogatif sebagai Tuhan yang menciptakan waktu. Apa hak prerogatif Allah sebagai Tuhan yang menciptakan waktu tersebut? Bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu bagian waktu dibandingkan bagian waktu yang lain. Waktu ini kan banyak. Ada, kalau dalam hitungan matematikanya tentu ada detiknya, ada menitnya, ada jamnya, ada harinya, ada bulannya, ada tahunnya. Iya, ada juga ya sampai abad misalnya. Iya, ini waktu senantiasa bergulir. Nah, ternyata dalam waktu yang bergulir tadi, yang senantiasa berjalan dan tidak mundur ke belakang, itu ada waktu-waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala lebihkan nilainya dibandingkan waktu yang lain. Dan ini adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dari waktu itu, melebihkan sesuatu atas sesuatu yang lain.
Kita coba jelaskan secara rinci. Misalnya dalam waktu yang disinari oleh matahari. Iya, kan waktu ini ada seperti ini kan, kita disinari matahari atau kita menyebutnya siang. Ternyata di waktu yang disinari matahari tersebut atau kita menyebutnya siang, ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan momen itu dibandingkan momen waktu yang lain. Ini perlu untuk kita ketahui. Karena sekali lagi waktu itu kesempatan. Tentu ketika Allah melebihkan sesuatu itu berarti nilainya plus. Kan rugi kalau kita tidak manfaatkan. Waktu itu akan berlalu, ternyata kesempatan kita tidak ambil. Sementara kita tidak boleh lagi mundur ke belakang, waktu senantiasa berjalan ke depan. Waktu apakah yang Allah muliakan di waktu yang disinari matahari tersebut? Yaitu waktu subuh. Waktu subuh. Iya. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu subuh itu mensyariatkan salat subuh. Bagaimana Allah memberikan pesan kepada kita bahwa mengawali hari dengan ingat kepada Allah. Waktu subuh. Ya. Allah menjelaskan tentang sholat subuh dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat subuh, sholat fajar ya. Jadi penamaan sholat subuh itu dalam Al-Quran sholat fajar, karena dia berkaitan dengan fajar, terbitnya fajar di ufuk timur. Dirikanlah sholat fajar atau sholat subuh, kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecek ya, siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di waktu subuh mereka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi salat yang dipersaksikan oleh malaikat ternyata banyak orang tidak melakukan. Bahkan salat subuh ini menjadi satu bagian salat yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi momentum salat subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga secara khusus mendoakan umatnya, mendoakan kita semua. Iya, bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu subuh. Tentu doa Nabi adalah doa yang mustajab. Ya, doa Nabi adalah doa yang mustajab sekali lagi. Tidak mungkin doa Nabi ditolak. Apa doa Nabi berkaitan dengan waktu subuh? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku. Ya, berkahilah umatku di waktu subuh mereka. Nabi SAW mendoakan keberkahan kepada umatnya di waktu subuh. Nah, kalau di waktu subuh kita hanya ngorok, masih berpelukan dengan bantal guling, belum beranjak dari tempat tidur, meninggalkan sholat subuh, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan doa keberkahan dari Nabi? Yang bisa mendapatkan doa keberkahan dari Nabi tadi ketika seorang hamba memanfaatkan waktu subuhnya. Ini keutamaan waktu subuh. Kemudian waktu yang tidak disinari oleh matahari, kalau kita menyebutnya malam, ya, kita menyebutnya malam. Ternyata di waktu malam juga seperti halnya tadi siang, ada momentum di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan waktu di sebagian waktu malam. Ya. Waktu apakah itu? Dalam syariat disebut waktu sahar. Ya. Kalau kegiatannya sahur, waktu sahur. Kalau kegiatannya sahur, kalau waktunya sahar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang waktu sahar. Ya. Secara khusus di dalam Al-Qur'an itu beberapa ayat Allah menyebutkan tentang waktu sahar, di antaranya dalam Quran surat Ali Imran ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahar. Dari ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah, ciri khas penghuni surga, ya, cirinya salah satunya adalah mereka memanfaatkan waktu sahar. Untuk apa? Untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Ya.
Sahar ini kan sepertiga malam terakhir. Iya, jadi kebiasaan Nabi itu, ini juga banyak sunnah yang ditinggalkan. Kebiasaan Nabi itu tidurnya cepat. Tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Dalam artian Nabi itu tidak berlama-lama malam untuk begadang. Setelah itu, setelah Isya, Nabi itu tidur. Kemudian nanti bangunnya cepat juga. Di sepertiga malam terakhir beliau bangun. Ya, kadang kita balik. Kebanyakan orang tidurnya terlambat, bangunnya terlambat juga. Ya. Jadi ini waktu sahar. Ya. Waktu sahar adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian berfirman, siapa yang mohon ampun, saya akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa, saya kabulkan. Jadi ini keutamaan waktu sahar, sepertiga malam terakhir. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sepekan Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dan ada ibadah khusus yaitu sholat Jumat. Dalam hari-hari setahun Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari di bulan Ramadan. Iya. Syahrul Mubarak. Iya. Nabi menyebutnya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari detik pertama sampai detik terakhir semuanya keberkahan. Hari-hari yang dilalui bulan Ramadan semuanya keberkahan. Kemudian dalam kumpulan hari satu tahun ada 360 hari kurang lebih dalam satu tahun. Hijriah ya, kalau Masehi itu lebih. Hijriah itu kurang lebih 360 hari dalam satu tahun. Itu ternyata ada hari yang terbaik dalam satu tahun. Hari apakah itu? Hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Itulah hari yang terbaik dalam satu tahun, di mana matahari terbit. Itulah hari yang terbaik. Kalau malamnya apa? Malam Lailatul Qadar. Itu malam yang terbaik dalam satu tahun. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bercerita tentang waktu tadi, nah apa kaitannya dengan waktu yang kita jalani hari ini? Ternyata waktu yang kita jalani hari ini itu sudah disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah bersumpah itu berarti tidak main-main. Ya, kita saja kalau bicara dengan teman atau dengan tetangga, dengan karib kerabat, kemudian sebelum kita bicara, kita bersumpah dulu, maka itu menandakan apa yang kita katakan setelah sumpah itu bukan perkara main-main. Apalagi yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walayalin asyr, demi hari yang 10. Walayalin asr, demi hari yang 10. Apa yang dimaksud dengan hari yang 10? Yang menjadi bahan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menyumpahinya. Ada dua penafsiran hari yang 10 itu. Yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini para ulama tafsir memberikan penafsiran walayalin asr, demi hari yang 10 yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua penafsiran tadi. 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah yang mulia. Tentu ada ibadah salat, ada ibadah zakat, ada ibadah puasa Ramadan, dan diakhiri dengan Idul Fitri. Ada malam yang terbaik dalam satu tahun, Lailatul Qadar. Bagaimana dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Tentu juga ada ibadah-ibadah yang mulia. Ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Ada ibadah kurban. Ada ibadah puasa. Ada puasa Arafah. Dan diakhiri dengan Idul Adha. Maka dua penafsiran ini tidak saling
bertolak belakang. Dua-duanya benar. Baik 10 hari terakhir bulan Ramadan maupun 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah waktu-waktu yang sangat mulia yang Allah bersumpah atasnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Namun para ulama memberikan rincian, kalau dia berkaitan dengan hari, maka 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan itu lebih mulia. Kalau harinya, yang sekarang kan kita hari ini, harinya lebih mulia. Kenapa? Karena di waktu ini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada hari terbaik dalam 1 tahun, yaitu hari Arafah. Namun kalau berkaitan dengan malam, maka malam di 10 malam terakhir Ramadan itu lebih mulia daripada malam-malam di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena ada malam yang terbaik dalam 1 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Inti poinnya, dua-duanya mulia. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus tadi sudah disinggung juga oleh Pak KUA tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan secara rinci apa yang menjadi keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Tidak ada amal soleh. Ya, tidak ada amal saleh yang pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih dicintai yang dilakukan di hari-hari ini. Hari-hari apakah itu? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian mendengar itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah?" Ya, karena jihad itu nilainya besar. Orang meninggal di medan jihad itu tidak dimandikan, langsung dikubur dengan dikubur dengan darahnya, karena dia akan menjadi saksi. Iya, nilainya besar, balasannya surga. Makanya para sahabat tanya, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad juga kalah? Nabi SAW mengatakan, iya, tidak juga dengan jihad, kecuali seseorang, kata Nabi SAW, pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak pulang, dua-duanya tidak ada yang kembali. Artinya apa? Hartanya habis, dirinya juga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa kalah dengan nilai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini luar biasa. Momentum. Ini sudah berapa hari berlalu ini? Sudah berlalu beberapa hari. Tapi alhamdulillah masih ada sisanya. Maka ini momentum bagi kita ingatkan kembali bahwa ternyata ini waktu-waktu yang mulia. Apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW menyebutkan secara umum. Maka berarti ibadah apa saja yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka ini nilainya besar, bahkan mengalahkan jihad sekalipun. Ibadah apa? Banyak. Ibadah sedekah kah, ibadah baca Quran kah, ibadah majelis ilmu seperti ini, ibadah apa saja kebaikan, maka ini nilainya besar. Maka jamaah sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun kita sebutkan beberapa ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah ibadah haji dan umrah. Ini rukun Islam. Tentu bersyukurlah orang-orang yang diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di waktu yang mulia seperti ini. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya yang pantas untuk mereka kecuali surga. Jadi haji mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah haji. Jutaan manusia berkumpul di Masjidil Haram. Dan mereka membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan. Jadi ibadah haji itu bukan cuma korban harta, termasuk korban jiwa. Dan ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
adalah berpuasa sunnah. Jadi kita bisa mungkin sampai 3:30 ya, mungkin sampai 3:30, kemudian kita azan dan kita lanjut, bisa ada waktu. Kita berpuasa sunnah baik Senin Kamis, dan terlebih khusus di 9 Zulhijjah, hari Arafah, 1 hari sebelum Idul Adha. Ya. Kapan kita puasanya? Ya sudah, penanggalan kita, tapi itu kan pembahasan yang lain. Kita puasanya di 9 Zulhijjah. Ya. Nilainya besar. Nabi SAW menyebutkan diampuni dosa-dosanya yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini kan momentum yang sangat luar biasa. Pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Iya. Berpuasa 1 hari. Iya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji itu, kalau kita nonton berita, di sela-sela waktu mereka kalau tidak baca Quran, mereka berzikir. Iya. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melewatkan waktu itu kecuali dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, ibadah yang kita lakukan adalah kita memperbanyak taubat. Ya, para ulama memesankan ketika kita berjumpa dengan hari-hari yang mulia, ketika kita berjumpa dengan waktu yang mulia ataupun tempat yang mulia, maka salah satu ibadah yang dianjurkan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, karena peluang diampunkannya taubat dengan sebab kemuliaan waktu itu ataupun sebab kemuliaan tempat itu peluangnya besar. Ya. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak amal soleh. Sebagaimana tadi hadisnya kita sudah sebutkan, bahkan jihad sekalipun itu kalah, maka momentum 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita isi dengan memperbanyak amal soleh. Apa yang kita bisa lakukan? Silahkan. Kebaikan apa yang kita bisa tunaikan? Silahkan. Yang wajib kita jaga, yang sunnah kita rutinkan. Ya. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan ibadah kurban. Nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus berkaitan dengan kurban. Yang jelas, satu ibadah yang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban, yang penyembelihan terbaiknya itu adalah setelah sholat Idul Adha. Kemudian yang ketujuh adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Ini beberapa amalan yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Gimana ini? Kita lanjut dulu atau sholat? Taib. Karena tadi dari pengurus masjid azan itu 15.15. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.